Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Kembali lagi ya sama aku Hana Maulidina Diah Mahmudah, mahasiswi Ilmu Komunikasi semester 5 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Nah, teman-teman, kali ini aku akan bahas sedikit tentang new media atau media baru. Apa itu definisi new media, kekuatan new media, pemanfaatan new media, serta pengaruh new media terhadap perilaku publik akan kita bahas di slide berikut ya. Oke teman-teman, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita check this out. Yang pertama yaitu definisi new media. Definisi new media ini dijabarkan oleh beberapa tokoh, antara lain ada Grieber dan Martin pada tahun 2009. Mereka mengatakan bahwa new media atau media baru didefinisikan sebagai produk dari komunikasi yang termediasi teknologi yang terdapat bersama dengan komputer digital. Ada juga dari Mondri pada tahun 2008. Beliau mengatakan bahwa new media merupakan media yang menggunakan internet, media online berbasis teknologi, berkarakter fleksibel, berpotensi interaktif, dan dapat berfungsi secara private maupun secara publik. Lalu definisi lain dari media baru merupakan digitalisasi, yang mana sebuah konsep pemahaman dari perkembangan zaman mengenai teknologi dan sains, dari semua yang bersifat manual menjadi otomatis, dan dari semua yang bersifat rumit menjadi ringkas. Di sini ada contoh dari new media, antara lain yaitu internet, website, komputer multimedia, permainan komputer, CD-ROOMs, dan DVD, serta ada radio, podcast, dan lain-lain. Berikutnya ada ciri-ciri new media. Yang pertama adalah adanya saling keterhubungan di mana akses bisa diterima oleh si penerima pesan. Yang kedua ada interaktivitas new media tinggi. Ketiga, tidak tergantung pada lokasi. Yang keempat, kegunaan new media yang beragam sebagai karakter yang terbuka. Selanjutnya ada karakteristik new media. Karakteristik new media yang pertama yaitu mudah diakses. Di era modern saat ini, akses dalam menggunakan internet tidak hanya melalui komputer atau laptop saja, sebab dengan berbagai kemudahan yang diciptakan dari handphone yang dilengkapi dengan aplikasi-aplikasi serta software yang ada untuk layanan internet secara baik untuk memudahkan kita dalam mengakses internet. Yang kedua yaitu new media bersifat jaringan. Jaringan internet dan jaringan sosial media berfungsi membuat dan menjalin interaksi melalui perantara yang ada sehingga kita bisa terhubung dan berhubungan. Karakteristik new media yang terakhir adalah interaktif, yaitu sistem media penyampaian yang menyajikan materi video rekaman dengan pengendalian komputer kepada penonton yang tidak hanya mendengarkan dan melihat video dan suara, tetapi juga memberikan respon yang aktif, dan respon itu yang menentukan kecepatan dan frekuensi penyajian. Kekuatan new media. Kekuatan new media adalah teknologi komunikasi yang melibatkan jaringan internet. Agar mempermudah dan mempercepat mendapatkan informasi dari internet, serta karakteristiknya yang mudah diakses, yaitu mudah digunakan di mana saja, akses new media sekarang bisa melalui handphone, smartphone, Android, tablet, serta bersifat jaringan, yaitu koneksi antar jaringan yang melibatkan internet dengan adanya aplikasi-aplikasi yang menghubungkan koneksi internet. New media juga sangat interaktif, karena di dalam new media, contohnya YouTube, tak hanya mendengarkan dan melihat video dan suara saja, tetapi juga melibatkan respon yang aktif, dan respon itu yang menentukan kecepatan frekuensi penyajian. Kekuatan media dalam produk budaya tak lain adalah dalam mengkonstruksi realita di media sosial, yaitu sebuah realitas yang dikonstruksi berdasarkan sistem yang direkayasa oleh media tersebut dengan tujuan salah satunya adalah meraih keuntungan finansial dari pabrik yang mengkonsumsi semua jenis komoditi yang ditawarkan.
Pemanfaatan media adalah sebagai efisiensi waktu pencarian informasi karena kemudahan dan kecepatan akses di mana saja dan kapan saja. Yang kedua adalah sebagai media transaksi jual beli. Selanjutnya, sebagai media hiburan, contohnya game online, jejaring sosial, streaming video, dan lain-lain. Pemanfaatan new media yang lain adalah sebagai media komunikasi yang efisien. Kita dapat berkomunikasi dengan orang yang berada jauh sekalipun, bahkan bertatap muka dengan video conference. Yang terakhir yaitu sebagai media komunikasi yang intens atau terus-menerus dan adanya umpan balik atau feedback dari antar individu dalam setiap interaksi tersebut. Pengaruh new media terhadap perilaku publik. Yang pertama, masyarakat menggunakan media sosial dengan dua alasan utama, yaitu untuk terhubung dengan individu atau masyarakat lainnya. Kemudian, fungsi berikutnya untuk membangun citra pengguna sosial media itu sendiri. Yang kedua, seorang individu dapat dengan mudah membangun citra mereka karena informasi yang dikomunikasikan juga semakin efisien dalam penyebarannya kepada komunikan. Namun, di sisi lain, individu tersebut akan mengalami gejala narsisme yang bahkan bisa mengarah ke arah permasalahan ketidaksesuaian antara realita dengan apa yang dipotretkan di media sosial mereka, sehingga apa yang tersampaikan menjadi sebuah hal yang semu. Yang ketiga, dari sisi efisiensi pola komunikasi yang terjalin lebih menguntungkan antar komunikator dan komunikan. Namun, dampak lain yang ditimbulkan ternyata memungkinkan terjadi degresi terhadap kualitas komunikasi yang dikarenakan pada komunikasi melalui media sosial juga membatasi komunikasi nonverbal yang merupakan pelengkap dari komunikasi verbal. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan saya tentang new media. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan teman-teman sekalian ya. Amin. Jangan lupa jaga kesehatan di tengah pandemi sekarang ini. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.